Gaya mana? Gaya jiwa yang bersedih. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa lah, gaya jiwa yang bersedih. Kayak kesannya aku sedih mulu gitu ya tiap hari. Pernah nggak kamu paling banyak ngambil job itu 1 bulan berapa tuh? 28. Apa pernah 30 ya? Tapi kan dari dulu kan aku sebenarnya memang udah kepengen banget jadi artis ya. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Hai Kaito. Ya, apa kabar? Baik, aku alhamdulillah. Kaito apa kabar? Kangen gak sama supporter Kangen banget, tapi aku senang banget karena beberapa kali lately ya aku manggung tuh teman-teman fanbase aku juga masih sering yel-yelan gitu. Gue masih ingat loh yel-yelnya, berarti yel-yelnya bener-bener eye-catching banget loh. Iya, yel-yel supporter bola kan. Keren sih, gila ya. Sekarang udah beda banget. Terakhir kita podcast mungkin 2019 menuju 20 ya. Seingat aku ya. Udah lama banget. Kak. Dan sekarang aku lihat kamu luar biasa sekali. Kalau dulu kan masih struggling banget tuh, inget nggak? Sekarang juga masih. Masih. Itu nggak akan ada ujungnya. Nggak akan ada habisnya. Tapi dulu kan kita ngobrol ya, kamu masih struggling. Kayak waktu itu kayaknya pas mau Rinduku ya, kalau nggak salah. Iya, single pertama itu. Itu single pertama kamu setelah keluar dari Idol. Idol. Terus sekarang akhirnya sampai titik ini. Rasanya gimana, Wah, kalau ditanya rasanya sama kayak lirik lagu aku, jatuh Rasa bangun. Cinta, bukan yang itu. Jatuh bangun dan berdarah-darah ya Kak, kayak beneran roller coaster itu, ups and downs. Terus juga aku excited, tapi memang jalan tuh kan namanya jalan hidup, nggak ada yang selalu mulus ya. Kadang lagi mulus-mulus aja tiba-tiba kok ada ini, kok ada itu, yang kayak gitu-gitu. Jadi bisa sampai di sini hari ini tuh aku bersyukur banget. Ya, soalnya kan biasa nih kalau kita lihat Idol gitu ya. Idol tuh kayak mungkin di awal tuh semua lagi naik-naiknya terus hilang gitu kan. Kalau kamu tuh hilang tiba-tiba naik, luar biasa loh. Jadi gimana ya? Menurut aku ya perlahan tapi pastilah. Ya alhamdulillah Kak. Rezeki aku alhamdulillah. Gimana waktu pertama kali, apa yang akhirnya ngehits? Wah, aku tuh jadi dari single pertama Rinduku. debut itu Rinduku. Terus aku rilis kayaknya tuh udah ada 10 lah Kak. 10 deh kalau nggak salah ya, 10 apa 11 ya gitu. 10 itu menurut aku untuk di Indonesia ya udah so-so banget gitu. Ada yang bahkan nggak kedengaran sama sekali, ada yang cuma di kalangan fanbase aku yang tahu gitu. Ada yang memang kayak Rasa Cinta ini tuh lumayan lah ya untuk di sosial media, kayak banyak yang memang pakai soundnya yang kayak gitu-gitu. Dan beberapa kali aku bawain manggung, orang ternyata ada yang udah notice lagunya gitu. Tapi untuk sampai dapat lagu yang akhirnya bener-bener kasih statement, Gea nih penyanyi loh, lagunya ini itu kayak baru di Jiwa yang bersedih gitu ya? Baru yang akhirnya oh iya ini penyanyi gitu. Tetap ada nggak sih yang kan Gea siapa sih? Gea itu loh, Gea yang sampai kapan selalu selalu tetap ada. Gea mana Gea jiwa yang bersedih. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa lah, Gea jiwa yang bersedih. Kayak kesannya aku sedih mulu gitu ya tiap hari. Tahun berapa itu ya rilisnya? 2023, tahun lalu. Baru setahun, bulan Mei kemarin. Baru setahun. Tapi yang nonton udah beratus-ratus juta kali ya. Amin, alhamdulillah. Gila ya. Itu namanya kerja keras dicampur keberuntungan ya. Iya benar kerja keras pasti Kak. Terus memang rezeki aku sih. Iya itu. Terus yang Rasa Cinta ini tuh kan juga lumayan viral juga di TikTok. Seingat aku tahun 2022 ya. 21 apa 22 deh. Tapi gitu, itu akhir kayaknya. Setelah aku lihat di Google ternyata udah lama ya, 2020 ya. Udah, aku pokoknya rilisnya itu benar 2020 pandemi, aku inget banget tuh bulan puasa. Ya cuman ya sosok sampai akhirnya 2022 tuh kayak mulai orang-orang kok mulai notice gitu. Jadi butuh 2 tahun kayak nggak yang instan langsung jab orang tahu gitu. Itu ya, makanya aku bilang kan terus aja bikin terus, pasti ada satu yang kemungkinan viral juga kan. Iya, amin. Sabarnya Kak. Sabarnya harus panjang. Sabarnya gimana? Coba cerita. Benar-benar aku kan anaknya
apa ya, lumayan ambisius aku tuh, lumayan ambisius. Kalau misalnya aku punya sesuatu yang jadi mimpi aku atau pengen aku tuju tuh, aku selalu mengusahakan apapun gitu loh. Apalagi maksudnya di lingkungan kita kan kita ngelihat juga proses orang-orang. Nah itu yang menurut aku juga salah, ngelihat proses kalau misalnya dijadiin motivasi itu sangat amat bagus. Tapi kalau ngelihat proses orang terus kita jadikan pembanding untuk diri kita sendiri itu salah banget sih Kak. Karena orang punya timeline-nya masing-masing gitu. Aku sering banget insecure dan segala macem juga gitu loh. Jadi dalam menjalani itu aku sering yang down, insecure, stres karena aku lihat kok orang-orang muda ya, kok orang-orang udah di sini, kenapa aku masih stuck yang kayak gitu-gitu. Jadi setelah aku lalui memang kalau dilihat lagi ke belakang, kalau aku bisa ngomong nih sama diri aku yang dulu, sabar, kayak sabarnya emang harus panjang. Iya. Dan sekarang lihat orang dulu, kalau mungkin lihat orang-orang kok dia bangun terus ya, sekarang bangun terus ya. Alhamdulillah. Aku kalau lihat postingan tuh, waduh ini penuh juga nih. Semoga lebih banyak lagi ya ke depannya. Satu minggu selalu ada, hari biasa pun ada kadang-kadang. Pernah nggak kamu paling banyak ngambil job itu satu bulan berapa tuh? 28. Apa pernah 30 ya? Karena biasanya Kak ada satu hari tuh aku bisa ambil 2 yang kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Ya lagi top-topnya mendingan diambil semua ya. Ya alhamdulillah lah Kak. Satu bulan 28 kali 10 lagu. 280 lagu. Wah, gitu lah. Itu suaranya nggak habis, Ge. Aku nih penasaran nih ya, kan aku bukan penyanyi ya. Kayaknya kok orang-orang tuh kalau penyanyi kan sama lah seperti artis tuh harus jaga badan, jaga penampilan, terus jaga suara lah ya. Kalau menyanyi itu kamu kayak gorengan-gorengan gitu masih makan gak sih? Aku dari dulu nggak pernah ada pantangan kalau makan ya Kak, karena satu aku suka makan, kedua aku memang nggak mau suges juga, jadi kalau makan aku makan aja apapun. Cuman memang dilihat-lihat lah kondisinya, kalau misalnya makanannya terlalu berminyak gitu ya Kak ya, itu nanti bakal gatal pasti tenggorokan itu nggak bisa dipungkiri yang kalau kayak gitu. Cuman nggak spesifik nggak boleh minum es, nggak boleh apa gitu, harus makan yang ini sehat. Aku kebetulan enggak yang tipe kayak gitu. Mungkin ada dan itu justru lebih bagus ya kalau misalnya ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku enggak. Kalau aku lebih fokus ke staminanya, terus juga olahraga yang kayak gitu-gitu. Karena kan penting banget nafas penyanyi gitu ya. Apalagi kita kalau misalnya udah di atas panggung kadang jingkrak, kadang udah ngereok yang kayak gitu-gitu. Emang harus kuat gitu loh. Terus tidur Kak. Tidur tuh ngaruh banget. Jadi aku pernah manggung nih 3 hari tuh mepet weekend, 3 hari mepet, 3-4 hari gitu mepet. Hari ini aku dari satu kota, terus aku baru nyampenya itu besok pagi. Sementara aku ada manggung di pagi yang sama. Kayak aku nyampe Jakarta misalnya jam 8, jam 10 aku udah harus on stage. Nah itu aku gak sadar ternyata karena aku gak tidur, terus mungkin aku capek, suara aku gak keluar Kak. Jadi aku nyanyi yang biasanya aku bisa, tiba-tiba itu suaranya serak. Jadi kayak aku bilang misalnya sing gitu ya, kayak sing gitu. Panik banget ya. Maaf banget nih suaraku lagi habis, jadi boleh dibantuin gak nyanyinya. Akhirnya aku kasih mic-nya ke penonton kayak gitu. Itu tanpa aku sadari Kak. Itu selesai aku manggung udah suaraku kenapa? Dan itu pure karena kecapean, bukan karena yang aku teriak-teriak gitu, bukan yang karena makan juga. Jadi di situ, di titik itu aku baru tahu, oh ternyata tidur tuh juga penting banget ya gitu. Penting lah kalau tidur. Ya 6 jam sehari lah. Nggak nyampe lah Kak. Salah, aku anaknya dari dulu insomnia dari kecil. Dari aku SD aku insomnia. Jadi bisa tidur tuh kayak di atas jam 12 itu SD ya. Kalau sekarang jam 2, jam 3 gitu baru bisa tidur. Udah pernah cari tahu belum kenapa atau berobat gitu? Gak pernah Kak. Kamu tau gak aku tidur jam berapa? Jam 8 pagi. Enggak, malam. Enak banget Kak. Aku tuh jujur aku lumayan iri ya sama orang-orang yang pelor gitu, kayak gimana caranya tolong spill gitu. Karena aku biasanya kalau orang stres insom, tapi kadang-kadang aku lagi happy nih Kak gitu, lagi happy ya udah santai-santai. Misal aku lagi nonton drakor ya udah aku matiin TV-nya, aku pengen tidur gitu, kayak jam 11 aku pengen tidur. Nggak bisa juga. Nggak bisa Kak, udah bolak-balik tetap nggak bisa. Nggak ada penyebabnya, serius nggak ada penyebabnya. Bukan karena stres juga, meskipun sesekali ada ya. Nggak karena stres juga, nggak karena galau juga, emang insomnia aja. Kak Giri tuh bisa tidur jam 8 itu gimana Kak tipsnya? Bangun subuh berarti? Bangun jam 5 lah.
Sehat kadang jam 4. Tapi jam 4 aku pasien tidur lagi karena aku takut siangnya ngantuk kan. Sehat banget Kak. Parah. Ini bentar lagi nih aku udah turn off ini, udah ngantuk juga. Karena orang kan gini, dulu tuh waktu aku cerita aku insomnia, orang-orang tuh banyak bilang gini, kamu kurang olahraga kali gitu. Akhirnya aku olahraga, masih tetap aja. Atau misalnya kamu bangun terlalu siang kali enggak lah. Kecuali memang aku udah capek banget, aku baru mendarat misalnya jam 8 pagi, itu aku akan tidur tuh sampai jam 12 siang, sampai jam 1 gitu, balas dendam gitu. Kadang juga nggak tidur balas dendam ya, emang nggak bisa tidur aja. Gak tahu kenapa, serius. Tapi coba deh kamu, coba ya misalnya olahraga jam 7 pagi, kamu paksain aja nggak tidur, ntar malam pasti ngantuk. Terus kamu lakuin selama beberapa hari, seharusnya sih bisa berubah. Oke, aku akan coba itu. Tapi olahraganya yang keras ya. Iya, oke. Jangan cuma doang. Treadmillan doang ya, nggak ngantuk-ngantuk. Oke, insomnia ya. Ya kamu cobalah. Ada kok beberapa teman aku yang berhasil. Oke. Pagi ya berarti. Ya, tapi susah sih karena kamu banyak manggung malam juga ya. Iya. Kerjanya malam ya, saya biduan. Ya udah, tapi gak apa-apa. Tapi kita ngobrolin soal inilah apa, jiwa yang bersedih itu kan benar-benar hits banget kan. Terus semua orang tahu, semua orang sedih. Nah, jiwa yang bersedih itu tadi aku baca-baca TikTok katanya itu skripsi kamu. Benar atau enggak sih? Enggak. Tapi kamu yang tulis. Aku yang tulis. Dalam situasi kegalauan. Banget Kak, itu kayak udah lowest point deh. Tapi lowest point akhirnya jadi highest point. Mungkin harus mengalami itu dulu kali ya. Gimana cerita dong, gimana waktu itu bikin jiwa yang bersih sampai akhirnya sekarang banyak orang tahu, terus dapat award juga kemarin. Alhamdulillah. Lagu itu tuh sebenarnya emang curhatan aku sih Kak. Aku tuh nulis tahun lalu deh, awal tahun sekitar bulan Februari, seingat aku tuh bener-bener lagi ngerasa down gitu. Kok banyak hal yang di hidup aku tuh nggak berjalan lancar. Mungkin yang bisa aku share cuma seputar karir ya gitu, tapi sebenarnya di balik itu juga banyak lah hal-hal yang bikin aku kayak lumayan berat ya ini gitu kan. Karena selama ini tuh aku paling anti nge-share sesuatu di sosial media itu selain kerjaan atau selain konten-konten yang positive vibes. Selama ini kalau Kak pernah perhatiin, aku selalu share tuh konten-konten kayak aku main musik atau aku cover yang kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh nggak mau orang tuh ngelihat perjuangan aku yang kayak susahnya, sedihnya, kayak gitu-gitu. Aku nggak mau share keluarga, kehidupan pribadi, itu aku anti banget nge-share gitu. Terus sampailah aku di satu titik yang aku ngerasa karir deh yang bisa aku ceritain ya. Karir aku kenapa ya stuck banget gitu loh. Kalau dibilang kurang berusaha, ya aku berusaha kok Kak gitu loh. Aku konsisten, aku rilis lagu dan apa segala macem, tapi emang stuck aja gitu. Orang-orang gak tahu aku penyanyi. Ada beberapa pekerjaan yang orang-orang menganggap itu tuh gak cocok buat aku, kayak kenapa sih diambil gitu loh. Sementara aku sendiri di satu sisi selain aku memang suka explore, aku juga kayak ya emang ini salah satu usaha aku untuk mempertahankan eksistensi aku lah di industri ini gitu loh. Aku bukan orang yang milih-milih kerja juga sebenarnya gitu kan. Ya udah sampai di satu titik itu aku bener-bener sendirian aja Kak, sendirian banget, udah nggak kuat. Aku juga bukan orang yang suka cerita ke siapapun, ke keluarga aku pun aku nggak akan cerita hal-hal yang sedih-sedih. Akhirnya aku curhat lah sama diri aku sendiri gitu. Akhirnya aku nulis lagu kayak keluar aja gitu. Jadilah si jiwa yang bersedih. Nah waktu aku kasih ke label aku sempet yang bilang terserah deh ini, kayak orang mau denger mau enggak. Cuman kan mungkin dari segi label memikirkan kayak image aku, terus juga pasar juga, komersialitasnya, maksudnya secara komersilnya kayak gitu-gitu. Terus sempat dibilang kayak ini tuh agak banting setir banget ya G dari image G yang selama ini. Terus aku cuman bilang kayak aku mau coba deh gitu, karena aku tuh sebelumnya aku udah pernah bikin One Last Try aku Kak. Sebelum Jiwa yang Bersedih tuh aku tuh pernah bikin Berjalan Meninggalkanmu judulnya. Terus aku tuh udah pernah bilang ini kalau lagu ini sampai nggak berhasil lagi, aku mau stop jadi penulis. Aku berarti memang udah bukan jalannya, bukan jalan aku, dan emang aku nggak bakat aku gitu. Wah di situ abis-abisan aku nyalahin diri aku sendiri karena memang lagunya nggak works. Menurut aku tuh nggak sesuai target lah gitu. Tapi lagunya
genrenya kayak Jiwa yang Bersedih atau Nggak, yang kayak itu sebelum-sebelumnya? Oh, yang pop. Pop ballad gitu, kayak rasa cinta ini gitu lah gitu kan. Ya udah aku udah sempat stop itu Kak. Aku ini lagu nggak naik nih. Ya udah ya aku stop nulis. Ya udah akhirnya di situ aku udah deh jadi penyanyi aja deh, minta lagu lah sama orang segala macam kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya pas aku nulis Jiwa yang Bersedih tuh aku ngerasa aku tuh nggak boleh jahat sama diri aku sendiri. Aku tuh nggak boleh nyalahin diri aku sendiri gitu, karena semua orang kalau misalnya udah nyalahin diri sendiri, ngeraguin diri sendiri, itu tuh nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan bisa jadi apa-apa gitu loh. Jadi ya udah deh aku tulis, terus aku kasih ke label aku bilang nggak apa-apa deh, terserah, kalau nggak ada yang dengerin aku aja yang dengerin lagu ini sendiri, karena lagu ini tuh ngasih aku kekuatan gitu loh. Aku emang berharap orang-orang juga akan dapat kekuatan yang sama dari lagu aku, tapi kalaupun memang nggak ada yang dengerin, ya udahlah, aku udah ikhlas. Aku udah di tahap udah berdamai aku Kak, udah nggak yang di tahap marah lagi, nggak di tahap yang kenapa sih orang-orang nggak dengerin, salahnya apa sih nih lagu gitu, udah nggak, udah yang ya udahlah gitu. Jiwa yang Bersedih kan tadi bener kata label kamu kan, ini tuh beda banget sama image kamu sebelumnya. Kalau di Idol dulu yang centil-centil, yang imut-imut, yang suaranya juga manis gitu. Nah ini kan, ini bisa dibilang apa sih, indie gitu ya? Atau kalau Jiwa yang Bersedih tuh nyerempet Fox ya Kak, iya, kayak pop Fox gitu. Itu kan beda banget ya. Nah, dan mungkin sekarang kamu nggak bisa nyanyi yang centil-centil lagi atau gimana gitu. Ini bukan gaya yang dulu nih. Okay. Tapi akhirnya kamu dapet apa yang dimauin pasar, dan juga kamu enjoy sama itu. Ya, itu kayak mungkin diri kamu yang sebenarnya. Kayaknya iya Kak gitu, karena memang setiap penyanyi pasti akan ada fase pencarian jati diri menurut aku. Karena kalau berkaca dari penyanyi-penyanyi yang lebih senior lagi, ada tuh Kak masa-masanya era ini lagunya kayak gini ya, era yang di sini kok agak beda ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, aku mengalami itu sendiri. Jadi waktu aku rilis lagu pertama aku, itu bener-bener lagu yang aku suka dan aku rasa itu cocok sama image aku yang kayak gitu-gitu, sama diri aku gitu, sama suara aku juga, karakter vokal aku. Tapi makin kesini kan aku semakin explore nih Kak. Nah, tanpa aku sadari, aku tuh sering banget nulis lagu yang mirip-mirip sama Jiwa yang Bersedih. Jadi itu tanpa aku sadari gitu loh. Cuman kan selama ini aku terpaku sama di selera pasar, kayak nih orang Indonesia suka nggak ya, orang Indonesia akan dengerin gak ya lagu yang kayak gini. Jadi kalau Kak Grita perhatiin, aku rilis kayak Rasa Cinta Ini, terus juga adalah tuh si Berjalan Meninggalkanmu, yang kayak gitu-gitu lah, yang balat-balat Indonesia, pop Indo gitu lah, khasnya pop Indo gitu kan. Gitu, sampai akhirnya yang di Jiwa yang Bersedih itu aku benar-benar ya udah, aku berani aja lah, aku rilis. Aku udah coba segala macam juga, emang belum rezeki aku nggak naik gitu. Ya udah, aku akhirnya di Jiwa yang Bersedih kok ternyata orang-orang malah bisa menerima gitu loh, dapat apresiasi lebih dari orang-orang gitu. Ya udah, aku berusaha ke depannya nih, setelah Jiwa yang Bersedih aku berusaha jujur aja, kayak jujur aja gitu sama karya-karya aku. Terus kan aku rilis album kan, yang di situ tuh ada Teramini dan yang lain-lain. Sebenarnya kalau ditanya aku udah nggak bisa nyanyi yang cintil-cintil, sebenarnya nggak ada yang berubah Kak, karena di beberapa lagu aku di album baru juga aku punya lagu judulnya Manusia Paling Bahagia sama Malaikat, itu lagunya bucin abis. Coba abis Manusia yang Bahagia, langsung ke Jiwa yang Bersedih. Oke, kalau Manusia sebenarnya ini nggak dibuat-buat dan nggak gimana-gimana ya, emang karakter aku kayak gini. Kalau Manusia Paling Bahagia tuh gini lagunya. Tapi denganmu langitku jingga, senyumku semekar bunga-bunga. Kayak gitu kan, vibes-nya kayak gitu kan. Kalau Jiwa yang Bersedih jadinya, sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Ya udah, sesuai kebutuhan lagu aja. Top gila. Tapi tadi kamu pertama udah bilang struggle juga nih sekarang. Struggle-nya apa sekarang? Struggle-nya itu apa ya Kak? Pernah dengar gak sih istilah penyanyi itu one hit wonder? Sekali aja. Jadi satu lagu boom terus tiba-tiba hilang gitu. Sama sih rata-rata kalau di acting pun katanya juga, kalau film ya udah sekali aja gitu. Ada kan biasanya. Pernah ada fenomena itu. Nah, aku berusaha untuk tidak jadi di situ. Jadi tetap struggle Kak, tetap aku berusaha bikin lagu yang selain jujur juga
semoga orang-orang bisa menerima yang kayak gitu-gitu. Karena aku pengen karir aku bermusik ini kan panjang, jadi aku nggak boleh berhenti berkarya, nggak boleh puas, nggak boleh puas di satu lagu ini doang gitu. Coba lagi kayak gitu. Sampai sekarang pun aku masih nulis. Ya karena kamu kan juga dari kecil emang ini ya, dari embrio kayaknya pemusik ya kayaknya. Begitu berojo langsung sampai. Kayaknya dari kecil emang bakatnya pemusik kan? Gak juga Kak. Kamu juga ambil ini kan, sarjana musik kan? Iya, aku ngambil pendidikan seni musik. Cuman kan waktu itu mikirnya mau jadi guru. Karena hobi aku memang bermusik, tapi kalau buat kerjaan kayaknya kita cari yang pasti-pasti aja. Nanti lah kalau udah banyak banget uangnya bikin sekolah musik lah. Iya, makanya kayak gitu. Passion project lah itu, passion project. Iya gitu loh. Jadi itu agak random sih kalau ngebahas pendidikan aku, itu agak nyasar-nyasar juga sih sebenarnya. Sama musik juga. Masih musik juga, tapi kan dari dulu kan aku sebenarnya memang udah kepengen banget jadi artis ya. Dari kecil aku tuh kadang malu deh sama cita-cita aku, karena di daerah aku kalau misalnya bilang mau jadi artis tuh pasti diketawain gitu loh, kayak nggak mungkin lah gitu loh, kayak nggak masuk akal gitu. Cuman aku pengen jadi artis tuh dari kecil, cuman nggak tahu nih mau jadi penyanyi apa aktris apa host kayak apa, pokoknya aku suka yang penting artis aja. Artis aja gitu. Aku selalu suka nonton public figure di TV dengan karya-karya mereka masing-masing yang kayak gitu-gitu. Terus ternyata ketahuan lah nih aku suka nyanyi SMA gitu. Terus sambil kerja juga kan aku udah sekolah tuh sambil nyanyi di wedding, reguleran yang kayak gitu-gitu. Terus kayaknya aku makin mantep nih gitu, pengen jadi penyanyi gitu loh. Terus tapi karena ya itu tadi ya, kita harus realistis juga sama hidup ini gitu. Jalannya jadi artis belum tahu kayak gimana, ya udah aku cari yang pasti-pasti aja. Aku daftarnya keguruan karena ya udah selesai dari situ aku udah pasti jadi guru gitu kan, kayak bisa lah gitu ke situ. Mamaku juga pengennya apa ya, aku tuh cari kerjaan yang pasti-pasti aja gitu supaya masa depannya terlihat gitu. Makanya aku tuh suka apa ya, kalau misalnya jadi musisi atau kerja di industri hiburan tuh suka sedih gitu kalau orang-orang pada underestimate kayak mau jadi apa gitu. Kita nggak tahu loh jalan hidup orang gitu loh, meskipun memang kepastian tuh butuh, cuman kalau misalnya ada keluarga yang musisi atau apa, coba disupport dulu deh gitu loh. Kalau orangnya mau berusaha pasti ada kok jalannya gitu menurut aku. Kamu udah pernah belum balik ke apa manggung di tempat kamu dulu? Di Singkawang ya. Pernah sih, tapi kayak jarang banget Kak. Mungkin dalam 6 tahun ini aku baru kayak sekali ini manggung di sana, serius. Iya, aku juga heran kenapa tidak pernah ngajakin aku ke Singkawang. Kalau di kota-kota lain malah aku lumayan udah bolak-balik. Nggak tau deh, habis ini yuk bisa yuk, kan aku pengen juga gitu kan nyanyi bersama orang-orang satu daerah. Oke. Nah, aku pengen tanya juga sih, kalau manggung itu nih kan banyak artis-artis tuh. Aku pun kalau ngundang artis atau apa pasti ada ridersnya. Kamu ridersnya susah nggak? Tolong speak up ya, ini semua yang udah pernah ngundang aku. Boleh banget. Aku tuh riders tuh kayak orang-orang harus tahu dulu nih, riders itu fungsinya itu sebenarnya cuma 2. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan satu tim besar di ruang tunggu dan selama preparation mau manggung, dan yang kedua adalah untuk apa ya, sebagai ini aja sih, gimana sih ngomongnya, kayak ini panitia atau IO bener gak sih udah ngecek kebutuhan kita kayak gitu, ya udah buat ngebuktiin itu aja. Itu sebenarnya kayak gitu loh. Jadi aku nggak tahu orang lain, tapi aku pribadi aku punya list yang aku jadiin riders aku, tapi aku tuh nggak pernah bawel, aku nggak pernah ngecek. Kayak bener-bener ya udah, kalau aku udah mau manggung, aku nih udah fokus aja gitu loh mau manggung. Datang ke ruang tunggu udah siap-siap, udah cuman paling air putih deh. Air putih aja itu harus ada gitu. Ya udah minum, ya udah naik ke panggung. Kadang itu aku nggak sentuh, bahkan aku nggak makan. Kalau misalnya ada riders, aku kayak bawa pulang gitu, nyuruh tim aku yang kayak gitu. Sempet rame soalnya aku dihujat. Gara-gara apa? Gara-gara aku sempat bilang aku punya spesifik riders yang aku pengen gitu loh, kayak tapi selama ini nggak pernah dipenuhi. Dan aku nggak pernah ngambek juga sih gitu loh. Aku nggak pernah ngambek sama sekali, nggak mau nyanyi gara-gara nggak ada riders ini gitu. Nggak juga ya, sesuai kebutuhan lah.
itu kalau aku ya kak, aku nggak pernah permasalahan riders, tapi ada artis yang permasalahan riders. Ada lah pasti, ada yang nggak mau manggung, ada yang ngambek gitu. Iya, itu ada. Iya. Ya udahlah, tapi kan Ya udah, sebenarnya nggak apa-apa, kalau nggak misalkan masalah sebagai juga. IO atau sebagai panitia acara, kalau kita udah mau branding undang ya kita juga branding ridersnya itu Iya, sih kalau penuhi lah. kalau dari aku ya. Benar karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang mungkin memang dia butuh. Iya. Karena ada loh yang riders orang tuh biasanya obat, Heeh. terus juga apa gitu yang spesifik, siapa tahu memang dia butuh. Iya, gitu. butuh di situ. Jadi ya itu resiko lah. Apalagi kalau acaranya di luar kota, kalau bawa band, aduh gila itu berapa orang bisa tiket pesawatnya aja itu bisa beli mobil. Bener banyak banget kayak Iya itu kan? Pak, bener belasan orang soalnya sekali Iya. berangkat bisa. Sama bandnya, sama ceknya apa segala macem. Rame banget kak, bisa belasan itu. Oke. Kalau orang denger yang bersih itu sampai kapan kah? Salah kan gua? Salah. Dibully lagi deh nih artikulasi. Padahal aku kalau upload konten udah ada subtitle loh, aku kasih loh itu. Nggak mungkin yang awam itu bagusnya mungkin di otak tuh langsung sampai kapankah jiwa yang bersedih, padahal sampaikan pada jiwa yang bersedih. itu banyak yang salah juga kan? Bukan, tapi bukan yang itu Bukan yang yang banyak itu. yang salah. Jadi orang-orang disclaimer, aku sudah menerima masukan kalian tentang artikulasi, nanti aku belajar ya gitu. Tapi memang di jiwa yang bersedih itu ada lirik yang berbeda. Lirik refnya itu ref ada 3 apa 4 ref di jiwa yang bersedih itu. Lirik refnya yang diulang-ulang adalah selama ini kau hebat. Bentar, oh ya salah. Ulang ya. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Itu lirik yang diulang-ulang. Oke. Tapi di ujung lagu aku ganti. Di ujung lagu ya, lagu menit terakhir, di detik terakhir lagu itu aku ganti jadi selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Gitu. Di situ adalah doa, harapan dan afirmasi positifnya ada di situ. Jadi jawaban dari rap sebelumnya ada di situ lah Ada ya. di situ. Dibalik gitu ya. Iya, memang bukan, kalian nggak salah dengar, Aku nyanyi udah mangap banget loh itu. Itu kalau lagi festival itu ini. Aku selalu kasih ke orang dan orang selalu salah. Karena gini kak, aku udah pernah nyanyiin part itu kan, ending. Kan di ending tuh orang-orang suka ikut nyanyi ya gitu. Jadi pas aku nyanyi selama ini kau hebat, kau pas, orang-orang tuh jadi yang awalnya mereka menyanyi hanya, oh gue salah ya gitu. Jadi mereka diam, jadi nggak seru. Ya udahlah, akhirnya sekarang kalau aku manggung aku selalu selama ini kau hebat, nyanyi. Terserah kalian mau nyanyi bagian yang mana Gak gitu. apa-apa lah, yang penting semuanya asik. Iya, nggak apa-apa. Bergalau bareng ya. Nggak kan? masalah, aku nggak pernah Iya, permasalahin karena itu kan yang paling penting ya. Iya emang kadang-kadang suka salah sih. Tapi ya makanya. mereka bisa nangis-nangis bareng. Enggak kak, karena itu tuh hal yang mau aku bahas adalah fenomena zaman sekarang di mana orang-orang tuh ngedengerin lagu biasanya cuman 15 detik atau cuman satu ref doang yang misalnya naik di sosial media dan mereka tuh nggak denger the whole song, mereka nggak dengerin lagunya dari lirik pertama sampai lirik terakhir. Dan itu kan terjadi juga di lagu aku karena mereka udah kebiasaan di lirik yang ref, mereka akhirnya nggak tahu lirik selanjutnya tuh sebenarnya beda kayak gitu. Betul, iya sih itu ngaruh banget sih. Karena kan di sosial media ya emang cuman 30 detik aja. Iya makanya itu kenapa aku bahas, aku cuman pengen ngebahas fenomena itu sebenarnya. Perkara mau salah lirik mau apa aku nggak masalah. Yang penting kalian udah dengerin, aku udah seneng banget gitu. Kamu nyanyiin dong di TikTok tiap hari kamu nyanyiin tuh. Berkali-kali tuh yang bawah. Enggak lah, jangan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting nyanyi. Yang penting inilah bergalau bareng kan. Yang penting seru. Oke. Yang penting sedih-sedih bareng. Mm-mm. Oke, ini masalah percintaan nih. Kemarin sempat heboh juga. Sebenarnya kamu punya pacar gak sih? Aku tuh nggak pernah mau ngebahas kehidupan Iya. pribadi aku. Begitu. Mama Jadi kayak Syahrini ya? didoain aja. Emang aku nggak seru kak, nggak seru. Nggak seru Kayak ya? tau nggak sih, bias aku lempeng aja hidup. Tapi kamu aku maunya lempeng aja. iya, kamu kan Pisces sama kayak aku. Iya kan? Udah lempeng aja kayak. Tau gak sih? Ya malas aja gitu kan. Ya aku tuh kalau Cinta misalnya damai. aku kepengen orang-orang tuh dapat
vibes yang positif aja dari aku. Bukan berarti kehidupan aku negatif, tidak gitu. Tapi apa ya, aku masih menghargai privacy orang-orang di sekeliling aku gitu loh. Jadi aku nggak mau kehidupan keluarga aku terekspos. Apa yang menurut aku tidak perlu diposting terekspos, aku tuh nggak mau gitu loh. Berarti kamu kalau pacaran diem-diem dong? Pernah aku diem-diem. Oh, berarti kalau ke mall-mall gitu susah dong ya? Enggak sih, aku santai aja sebenarnya. Oh. Cuman memang yang nggak ada, mau gimana? Oh, sama nggak ke foto orang aja ya? Gimana sih? Kalian mau dibahas apa dulu nih? Tapi kamu ada target nikah nggak? Gak ada kak, aku tuh sangat santai ngejalanin hidup. Masih banyak hal yang pengen aku Capai. Apa? Coba jelasin. Aku masih pengen jadi penyanyi. Oh, okay. Kayak aku masih pengen berkarya yang bener-bener. Emang penyanyi gak bisa nikah? Tapi kalau misalnya udah nikah, menurut aku tuh punya kewajiban sebagai istri juga gitu loh. Yang kalau misalnya aku manggung keluar kota, aku nggak bisa dong ngurusin suami aku yang kayak gitu-gitu loh. Aku juga kepengen jadi istri berbakti gitu kan. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang menurut aku ya, bukan menurut orang lain. Mungkin orang lain bisa ngehandle itu, tapi aku nggak bisa ngehandle itu kak. Kayak aku masih pengen masih pengen main, masih pengen traveling, masih pengen kerja yang kayak gitu-gitu loh. Belum siap. Kamu udah siap lah ya? Iya, belum persis siap kayak mental. aku. Gimana? Iya, waktu itu aku belum mau nikah ya karena aku tahu kalau tanggung jawab sebagai istri itu beda lagi. Jadi di saat aku udah siap, oh ya udah, ini saatnya gue bisa jadi istri juga gitu. Setelah dijalani enak ternyata. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Karena juga. sudah menemukan orang yang tepat. Nah, nyari orang yang tepat ini susah. Susah ya? Susah kak. Iya. Kan apalagi bukannya aku mau takut atau menakut-nakuti ya, tapi kan kita bisa belajar juga dari pengalaman orang banyak. Benar. Emang banyak juga yang pernikahannya sukses, tapi banyak juga pernikahannya yang Gagal harus juga. kandas gitu loh. Jadi ditimbang-timbang dulu lah. Dan aku masih santai banget sih. Keren. Iya sih, sekarang juga apa ya, kan banyak juga yang kalau dulu kan orang kayaknya udah 26 sudah perawan tua gitu ya. Kalau sekarang ya udahlah santai aja. Kan perkembangan zaman juga udah pesat ya kan. Iya. Banyak juga yang 30, 32 tetap bahagia aja. Bahagia Yang penting bahagia. Bahagia kan? Bahagia dong. Sedihnya di lagu aja. Iya, tapi sekarang lebih bahagia dari sebelumnya ya. Iyalah, harus lah. Lebih bahagia lah, lebih banyak. Ini manggung Yang juga. penting kerjaan lancar, bahagia aja kak, serius deh. Terus juga kerjaan aku kan kerjaan yang memang membahagiakan, kayak yang ketemu kamu suka, orang kan? Iya, maksudnya passion aku ya, ketemu orang, nyanyi-nyanyi bareng orang, ngehibur orang lain. Aku juga terhibur dengan kehadiran mereka. Jadi aduh, aku lagi bahagia-bahagianya Lagi banget seneng-senengnya, gitu. lagi Seneng-senengnya. menikmatin lah ya. Mm-mm. Jadi nggak kepikiran apapun ya. Dan aku lagi menunggu Jin pulang wamil gitu. Emang kalau ditungguin tuh bisa apa? Enggak, aku sebagai bujin sih ya, sejak dulu kalah veteran gitu. Gak apa-apa sih kak, aku seneng aja gitu loh ngelihat dia posting, kayak ngelihat konten-kontennya dia aja aku udah happy gitu loh, mood booster. Kamu ini ya, apa lebih ke idol ya dibanding dramanya Korea? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tapi kalau misalnya K-pop itu aku dengar semua, cuman yang memang aku biasin banget itu BTS doang. Nggak bisa kak, aku udah coba. Kayak aku pengen nge-stan lagi grup yang lain, kayak udah cintaku udah habis di BTS. Waduh. No karbit tim gitu ya. Gila. Kayak dari dulu banget. Ini kalau ada yang BTS ngasih sumbangan ikutan nih kayaknya nih. Ikut lah. Army BTS Kak, yang... aku ikut ngevote, aku lihat jadwal streaming partinya. Serius, dari dulu kak sampai sekarang gitu loh. Jadi gila. cuman aku nggak mau posting aja karena sempet ya kak, aku di sosial media aku gila-gila tuh posting kok ke Koreaan aku. Cuman orang-orang banyak yang apa sih G, annoyed gitu, kayak mereka jadi annoyed, kayak annoying banget sih G gitu. Ngeposting kayak gini, ini padahal hobi aku gitu. Kalau dulu aku sering, kalau sekarang memang aku agak ngerem lah, kayak posting karya-karya aku juga gitu. Tapi aku tetap bucin nih, di black nih, darah aku ungu. Borahe. Canda. Tapi kalau drakor kamu suka juga? Nonton, bahkan sampai tadi pagi aku begadang nonton apa? A Lovely Runner. Waduh, udah episode berapa? Udah tamat, Udah habis. tamat. Aku lumayan terlambat karena aku kerja kan beberapa hari kemarin, baru sempet nyelesain semalam. Nah, kamu olahraga sambil nonton. Iya. Lari tuh treadmill sambil nonton. Iya, enak bener. itu, nggak kepikiran. Kalau nggak,
Aku suka kok olahraga, Iya. serius. Cuma aku sukanya kayak yang seru-seru gitu. Apa tuh? Oh, yang Kayak boxing ya. gitu. Oke, ada nggak yang mau kamu sampaikan? Apa ya? Oh, oke. Yang mau aku sampaikan, aku mau berterima kasih buat orang-orang yang udah apresiasi karya aku. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, aku mau berterima kasih sama orang-orang yang masih bertahan dalam perjuangan di hidupnya gitu loh. Terus apa ya? Aku kepengen orang-orang tuh selalu percaya dan selalu semangat lah ngejalanin hidup ini, karena dari apa yang udah aku alamin, yang aku anggap mustahil tuh ternyata enggak. Betul. Yang aku kira nggak akan datang itu ternyata datang. Jadi dalam hidup ini kita lebih banyak sabar, lebih banyak menerima supaya hidup kita tuh jauh lebih bahagia. Betul. Sesekali kalau memang udah stres banget, nangis aja nggak apa-apa. Bukan berarti kita lemah, tapi nangis itu tuh buat kita apa ya, titik untuk kita menerima dulu keadaannya, baru habis itu kita bangkit. Widih. Berdamailah. Udah, sekarang nyanyi deh. Jiwa yang bersedih lah. Bentar, invoice-nya disiapin dulu ya. Satu ref aja, nggak usah Oke, banyak-banyak. enggak ya, canda. Oke. Kalau nggak kena copyright juga ini. Iya, makanya semana yang adanya. Mula-mula sempurna. Bener gak? Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Thank you so much Gia. Thank you, Kak Kamu Ita. sukses selalu ya. Kak Nanti Ita next juga. project apapun pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Banyak yang suka. Amin. Pokoknya semangat terus, bekerja keras terus. Yes. Dan terima kasih sudah hadir, sudah memberikan inspirasi, dan teman-teman yang nonton. Semoga kalau lagi dalam keadaan yang lelah, yang capek, yang sedih, yang nggak tahu harus ngapain, bisa bangkit. Amin. Karena hidup kita masih panjang. Yes.